Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Pinter sih anak. Amin. Aten. Orang jadi siapa? Ya, ngenepak rukun. Bocil. Sini putu mas. Original.
rapat kan casing esok menine. Tapi tinggi ya. Tutup jam terbang. Pengurus 200 sensi modal YouTube kan bingung istilahnya kepriwen. Terus kang ngono bisa katon oli, porosen oli apa ora Mas? Ya. Pakainya Ya, aku sih memang nang tangki tek di 5 mili per liter. Ya, karena motor tua lah ya Mas ya. Kita kan sebagai safety lah. Tapi asal ngisore standar, dhuwure dicoki kayak gue, jelabute gue apa ora? ya Bu. Jelabut. Jelabut. So, itu gue faktor ngene iso beli. Pakaian. Nang tangki kakek nol gini ya. Itu kira-kira pira Mas? Rong Ora mili. usah. Oh, usah. Aman. Lagi perkembangan lagi per detik kayak pirang. Iya, biasanya sih rong detik setengah. Rong detik. Tapi kan dia bisa setel Pak. Iya, setel. Karo kayak gue kan kabelnya kan sindak banget. Asane yang ngelbok kena kangelan tetek tetek. Sasine terus sindak. Ya lo Nek kan kayak sing apik loh. Kayak apik ora Mas kawan aku. Nek jenengan duwe sing luwih apik ya ora apa-apa. ya orang. Ya ora apik ya. Pada saya motornya kayak gini. Aku ya. Hari ngasih ke polongannya cilik. Jenengan anak. Kalau anak, Sepeda itu orang nggak montai. oh iya. Ini tokoan sendiri aja. Langi ngori ini itu tidak. Tukune nang endi? Online. Iya sekarang. Makanya langka Pak. Orang lo tak pesen lah yang kan. Iya. Hari sana jangan tak apa. Tano nyokot kan itu kan. Ditakuk ya. Iya kan sampai sini. Kadang-kadang mengkenek ya. Ngapet. Oh dikairin. Setting membran. Ini ya, cek membran. Ini ditahan, kita cek membran bawah. Jadi yang bawah ini perfect. Sekarang yang bawah kita tutup, tinggal yang atas. Bocor. Lalu di mana titik bocornya? Teman-teman bisa merasakan dari angin yang keluar. Kalau ditahan kayak gini, anginnya itu cenderung di sini apa di sini? Atau tengah. Jadi kan ini ada dua katup, katup ini bisa open
sebelah sini bisa open di tengah atau sebelah sini. Itu kerasa kok anginnya lebih gede di mana. Kalau ini sudah kelihatan. Saya kasih lihat sama teman-teman biar tahu cara nyetingnya. Oke. Nah, ini kan di bagian bawah yang open. Pada posisinya kan begini, cuma posisi ini kan tadi ngetesnya segini. Nah, yang open itu yang ini. Nah, oke, di sini tuh open. Tuh, perhatikan. Ini open, bos. Jadi angin nyembur ke sini banyak sampai kerasa di sini dan ke sini. Kalau yang rapat itu, nah ini rapat. Ini rapat sebelah sini. Nah, ini open nih. Ting ting ting. Itu open. Ini open nih. Nah, ini open. Terus di sebelah sini rapat. Jadi sebelah sininya rapat, sebelah ini rapat, tapi open tengah. Makanya suara trompetnya enggak. Nah, yang bunyi ini dicek. Nah, ini rapat. Jadi di sini tuh nggak ada celah di sini, bos. Jadi ini rapat, ini rapat, ini rapat, ini rapat. Makanya harmonikanya nggak jalan yang ini yang satu. Kayak gitu aja. Jam janemu kekempe krek. Nah, sekarang kita mau coba setting ya, biar bunyi normal. Ya, ini bikin tenaga bawah. Jadi ini kalau bocor segini itu gimana, motor normal pancal ya bunyi nggak apa-apa, cuman kalau udah mulai tarik nanti lepas gas tarik lagi itu kayak kosong. Jadi tenaga bawah lah. Langsam oke. Tapi di RPM 3000, 4000, 5000 ini enggak cut. Ada rasa telat. Nah, sangat disayangkan. Nih teman-teman, ini motor udah mengalami setting paksa. Nah, setting paksa itu kayak gimana? Nih, eman-eman banget, orisinil padahal. Tapi ya mekanik ya, bengkel kan beda-beda ya. Cuma kalau kayak gini caranya, sayang bos. Ini udah susah diatur. Nih, tak kasih lihat apa sih masalahnya. Nah ini bos, kalian lihat di sini. Ini udah ditekuk bos. Ini tekuk siku namanya. Nah, kalau tekuk siku kayak gini susah banget ini bos. Kan ini sampai nyiku kan. Maksudnya sampai nyiku kayak gini nih. Nah. Tuh. Aduh. Eman-eman pol ini bos. Nah, ini buat teman-teman yang suka nyetel membran. Itu jangan kayak gini bos. Ini merugikan ini. Merugikan siapa? Merugikan yang punya motor loh. Ya rugi lah. Ini platnya ditekuk kayak gini ya rungsep lah. Tuh, perhatiin. Duh. Karena kalau kayak gini ya bos, nanti ini dipres. Ini ujungnya terlalu, ujung sini terlalu natap. Nanti tengahnya ngangkat. Aduh. Coba kita selamatkan ya. Chan. Ya udah kelihatan ya. Mana-mana pol. Sitang.
Kampung Nadine tapi rumah sang budi. Soalnya kalau udah tekuk begini ya bos, dinormalkan itu retak, dibalikin normal ini retak ini bos. Cuma kalau kayak gini ndak bisa nutup sempurna. Untuk kodokannya di sini, kodokannya masih oke, masih cukup oke. Nah, di sini itu amplasan, ini bekas amplasan. Ini ya, teman-teman lihat, kelihatan nggak? Nah, kelihatan nggak? Antara pet aluminiumnya di sini dengan garis datar di sini, ini kan lebih rendah. Ini lebih rendah. Teori sederhananya, karena ini lebih rendah, otomatis ketika ini dipres, ya, ketika ini dipres, bagian sini kan ketekan, di sini ngangkat, jendir. Makanya ini ditekuk seperti ini. Kalem bos, saya akan memperbaikinya. Ini kan cara bekas nekuknya kayak gini nih, mungkin ya kayak gini. Nah seperti ini tekuk, lep, kayak gitu. Kalau dilihat dari bekas tekukannya, syukur bisa diselamatin bos. Membran itu 1 juta lebih loh, 900 lebih maksudnya. Tapi aku takut aku takut pecah, soalnya udah nyiku kayak gini. Menyedihkan ya guys. Ini ngaruh bos, asli ngaruh banget ke performa. Yes, membran itu nyawanya RX bos, ya nggak RX doang sih, Wizz Air apa. Gak iso bos, diluruskan meneh gak iso, soalnya sudah tercipta siku sih. Iya, tantangan ya, tantangan besar. Sembuhlah. Kretek, aduh 900.000 cok.
Ah. Sip. Semoga berhasil guys. Nice. Bisa. Nah, ini perlu dicek lagi, Bos. Agak sedikit open lagi. Masih ada suara yang open. Ini tadi kan bagian bawah nih. Nah, sekarang kita ke bagian yang ini nih. Cara ngecek satu-satu setiap membran itu rapat nggak? Caranya gini. Tadi kan cek dua, cek atas bawah. Sekarang cek tunggal. Kita di sini pakai tahan dua, sini satu ya. Atau kalian susah kayak gini aja. Nah, ini kita tahan sini, yang dua bawah kita off. Ini tahan, gitu kan? Kayak gini deh, kayak gini deh, kayak gini deh. Nah, ini oke. Terus ganti sebelah sini. Ini kita tahan, yang sini cek sebelah. Ini tahan. Oke, aman. Kita balik. Ini dua tahan, tahan sini satu, cek. Oke, ini saya lebih beratkan ya, soalnya ini udah tekukan tadi udah kelihatan ya. Kita ganti yang ini. Ini geser sini, ini tahan. Nah,
Kalau dia ditiup pelan nggak bunyi, terlalu kencang. Tapi kalau ditiup kencang nggak bunyi, terlalu kendor. Sederhananya gitu. Jadi masalah suara itu hanya untuk mendeteksi saja. Tapi itu tidak berlaku untuk membran yang tipe lain, itu susah bunyi. Tapi bisa pakai feel. Sekali lagi ya, suara itu bukanlah sebagai dasar untuk mengetahui nilai kerapatan. Tapi suara ini untuk membantu teman-teman lebih memahami kalau bocor itu gimana. Kan saya banyak pertanyaan kan, kalau bocor itu gimana sih, kalau kerapatan gimana sih. Itu suaranya gini, kalau ditiup pelan nggak bunyi, itu kerapatan. Ditiup kenceng baru bunyi, itu kerapatan. Tapi tiup pelan bunyi, tiup kenceng ngobos, itu terlalu kendor, terlalu longgar bos. Jadi harus ditiup pelan, kenceng, sedang, semua bunyi. Nanti cek satu-satu, cek dua-dua dulu ya, kayak gini. Nah, jadi nanti putaran harian, langsam, santai tetap dapat. Putaran jalan sedang ya, itu tetap dapat. Top speednya tetap dapat. Tapi kalau bawahnya bunyi, atasnya enggak, keborosan. Nanti putaran atasnya membran terlalu open bos, bahan bakar terlalu banyak yang masuk, kayak gitu. Nah, cek satu-satu untuk pasti suaranya beda. Kalau ada yang terlalu rapat, ada yang terlalu kendor, itu suaranya beda. Begitu ya. Sekali lagi, suara trompet itu untuk memberikan pelajaran buat teman-teman lebih mudah memahami lah gitu. Nah, bagi mekanik yang sudah punya feeling kuat, tidak selalu suara, karena ada membran yang tidak bisa bersuara, ada membran yang tidak bersuara. Contohnya pada tipe fiber high carbon, itu nggak bisa bersuara bos. High carbon ya, nggak bisa. Terus cek setelan kamu itu awet apa enggak. Caranya gini, buka, tarik gini. Oke, cek lagi gini. Nah, suaranya bisa beda bos. Kalau terlalu kencang, dia terlalu kencang, teplak, itu terlalu kencang. Kalau terlalu kendor, suaranya terlalu lemah. Ada banyak mekanisme pengecekan membran. Semua sesuai kebutuhan dan gaya mekanik, tergantung mekanik juga. Nah, kalau habis dites kayak gini, suaranya kok berubah, berarti salah. Ya, kalau sudah dites kayak gini, suara masih oke, berarti setelannya cukup. Ini bisa awet bos. Tapi kalau plat mitasi diginiin, triup lagi, suaranya berubah kayak gitu. Nah, itu kayak gitu ya. Semoga bisa dipahami ya sama teman-teman. Untuk membran sudah, untung masih bisa disetting walaupun ini udah tekukan. Hati-hati nekuknya. So, sekarang kita ke karbu. Nah,
Mengecek apakah karbu kita keiritan atau keborosan, dari karbu bisa. Agak konyol ya, ini TikTok soalnya. Ilmu TikTok. Itu ditiup kayak gitu, nyembur enggak? Yang ditiup apanya? Yang ditiup itu lubang ini, Bos. Kalau lubang ini ditiup kok nyembur, itu normal, bagus. Kalau nggak nyembur berarti nggak normal, ada sumbatan. Nah, tapi congormu itu harus nempel ke sini, Bos. Kayak nyipok kan ya. Mekanik TikTok. Ganyong tidak bercanda, Ganyong serius, Ge. Mekanik TikTok. Ya. Ya emang begitu. Kalau ada kompresor pakai kompresor. Cuman kalau pakai kompresor kegedean angin. Kompresor terbaik ya congormu gue. Untuk ngecek-ngecek seberapa tekanannya. Kalau ditiup becek berarti sulingannya nggak bagus. Nah ini ya, cek di sini. Kalau kalian nemu karbu RX kok pelambungnya udah bulat semua, itu udah gantian ya. Jadi kalau ori itu seperti ini ya, Bos ya. Terus di sini ada penggokannya seperti ini. Nah, ini. Terus yang sebelah itu seperti ini ya. Ini ori. Kalau bulat semua itu gantian. Lah terus ngukur ketinggian pelampung, Bos. Nah, ngukur ketinggian pelampung. Kalau dia makin naik, itu makin irit. Kalau terlalu naik, nanti telat, ditarik ngok. Ya. Kalau ini terlalu nunduk seperti ini nanti banjir-banjir. Nanti banjir-banjir. Miring banjir, kena guncangan netes. Jadi yang tepat seperti apa? Yang tepat teman-teman itu manfaatkan garis horizontal pada bak karbu ini garis horizontal ya, anggaplah ini lalu sejajarkan garis ini, garis pelampungnya ini sejajarkan sama. Tapi kalau pelampungnya kayak gini garisnya itu nanti telat. Tapi kalau garisnya nunduk kayak gini, itu nanti banjir-banjir, netes di pembuangan. Jadi harus rata. Lah ukuran ratanya itu pakai apa? Pakai ini media ini rata, ini sama, seret. Jadi garis lurus dua, seret, seret. Paham ya? Itu udah setelan pas, Bos. Lah kalau udah dibikin kayak gitu kok banjir terus? Udah dibikin horizontal rata tapi netes terus. Ini masalahnya di sini. Masalahnya ada di sini, Bos. Di sini keganjel sama kotoran. Di dalam sini ada kotorannya. Ini cara ngelepasnya kayak gini ya. Seplok. Emehnya mahmu. Emeh. Ah, meh. Oh. Meh. Ah, ya.
jarum ini menutup lubang ini, bos. Nah, di lubang ini itu ada kotorannya. Kalau ada kotorannya, ya banjir. Karena nggak bisa nutup sempurna. Nah, ya. Siap. Terus main jet pilot jet 22,5 150 itu standar pabrik. 22,5 150 ini yang disebut pilot jet. Nah, ini pilot jet. Cara lepasnya pakai obeng khusus, masuk, putar ke kiri, berlawanan arah jarum jam ya. Nah, oke. Nah, keluarkan. Terus cek bolongan. Ini bisa kelihatan bolong, bos. Aku bisa ngintip kalian tuh. Ah, bolongnya gua deh. Ayo toh. Lubangnya jumbo ini. Mantap. Ini buyernya. Cek nomornya berapa. Aku roh, matane roh guys. Cek bos, tak deloki karo kamera wae lah. Zaman teknologi kok pusing-pusing. Angka berapakah gerangan? Aja. Matane mata tua bos. Angel gak roh yakin. Ini kalau isi rok mah tetap kelihatan bos. Nomor kutang mah tetap kelihatan bos. Nomor puyer ke angel. Tapi untungnya ada teknologi kamera ya bos. Aduh, jangan kameranya nyong judgement ya, bisa lihat ke. Angka pira bos? Komen bos, aku gak roh bos. Angka berapa bos? Ah, 22,5 ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah doro. Cek. Iki standar. Wis dikorek-korek apa urung? Dicek. Nah, jangan terpatok pada angka ya bos. Kadang-kadang angkanya 22,5 tapi sudah dicolok-colok bos. Sudah dicolok-colok. Nah, maka kamu harus punya perbandingan biar nggak keliru. Ini belum dicolok-colok. Esi perawan. Iki esi perawan bos. Masih bagus. Tapak obengnya masih jos. Nah. Ya, wih, keren. Minggir. Nah, sekarang kita ke bagian ini 150 kita cek suling ya. Kita cek suling ya. Cek suling, ini hati-hati ya, cek ini. Cek suling. Atau berit beratnya. Nah, beratnya masih oke. Masih aman. Ini karbu pernah kemasukan air bos. Ini karbu pernah kemasukan air. Ini saya kasih contoh. Ini hati-hati ya. Nah, ini teman-teman.
Ini itu mineral ya bos, mineral ya. Jadi kalau bensin itu nggak menyebabkan kayak gini. Nah ini pernah kemasukan air, bisa ke dalam jumlah sedikit, atau filter udara bos ini. Nah air masuk ke sini bisa bos, air yang masuk ke lubang ini ya, sedot masuk itu akan jatuhnya di sini bos. Nah di sini ketika posisi kerja itu posisinya jadi kayak suhunya turun drastis bos ya, suhunya turun drastis, beberapa karburator bisa ngembun, efek dari sirkulasi udara dan ada aliran bahan bakar. Suhu di sini menurun drastis, beberapa kandungan air itu akan membeku ya, kandungan air itu beku di sini bos, dan kadar mineralnya biasanya nempel di sini. Nah itu bisa penuh bos, numpuk. Nah ini bisa menyumbat lubang-lubang ini. Kalau lubang ini tersumbat bagaimana Mas Bun? Boros. Kalau lubang ini kesumbat boros bos, motornya basah, berebet putaran atasnya. Ini kekurangan suplai udara dari sini, jadi mampet, bisa kesumbat, bisa lah intinya gitu. Nah ini masih ukurannya oke, lihat lubangnya rojokan apa bukan. Nah lubangnya standar 150, belum rojokan ya, kelihatan ya. Nah ini, nah tuh. Nah oh iya teman-teman, lubang ini jangan coba-coba digedein atau ditambah jumlahnya ya. Kalau lubang ini digedein atau ditambah jumlahnya, nanti terjadi kasus over air ya. Puyurnya segede apapun nanti jadinya motor ini tetap enggak sempurna, berebet, putaran atasnya berebet, tapi berebetnya berebet kering. Jadi lubang ini jangan coba-coba digedein ataupun ditambah ya, apalagi motornya standar ya. Jangan coba-coba digedein apalagi ditambah bos ya, nanti over air. Jadi udara yang dari sini, nanti jadi berlebih, karena ini udara masuk sini efek dari gaya tarik yang ada di sini, Jadi ojo ya, ojo di main gede-gedein, jangan. Ini karburator oke ya bos ya, aman, nggak ada yang ini, tapi ada beberapa kandungan air ini. Ini motor terkontaminasi sedikit air ya, mungkin waktu nyuci masuk filter gitu atau gimana bisa. Jadi ini kena air aja. Berarti Mas Bun pernah Mas gedein lubang itu apes, motornya malah ngak-ngok nggak karu-karuan. Motornya nggak karuan bos, asli. Nah kita bersihkan jalurnya, jangan ada sumbatan. Nah ini dibuka dulu, nggak usah dicopot, nggak apa-apa, yang penting dibuka jalurnya, open aja kayak gini bos. Mau dibuka boleh, nggak dibuka juga boleh, yang penting open, kan kelihatan loh. Nah kalau tipu, yang penting open malah tipu. Tapi kok orang no pire ya cok, masih walah. Ini harusnya ada pernya. Ini pernya mencolot deh. Salah. Ini copot malah. Isra apa? Copot apa? Pernya mencolot.
Ini ada pernya ya. Oke. Ini masuk sini. Nah, ler si IKP. Oh, gariti sebul. Oke. Babune endi kae pere? Mau tak goleti. Ana pere apa ora mbuh? Tipu. Oh no. Nah, karbu itu ada ya, namanya karbu. Biasanya umurnya tua ya. Itu lubangnya mulai membesar, bos. Oh ya, tak kandani iki. Lubangnya gede nih. Ini motor cenderungannya basah. Nah, teman-teman itu lihat lubang. Teman-teman itu lihat lubang yang besar dan yang kecil ya. Lubang yang kecil itu lubang pilot jet. Itu kadang-kadang umur pemakaian itu membesar. Itu membesar, bos. Nah, kalau teman-teman punya alat ukur lubang, ini ada ukurannya, bos. Nah, itu. Jadi yang lubang yang di atas itu yang putih, motor karbu ini udah kegedean, udah melebar ya. Ini bisa karena terkikis, bisa karena pernah dirojok, bisa karena alami, bos. Alami penggunaan ya. Jadi lama-lama lebar. Ini udah kegedean. Ini udah kegedean. Ini motor pasti basah. Ini udah kegedean. Motor ini pasti basah. Karena kinerja RPM tengahnya ini jadi kelebihan bahan bakar. Gitu loh, bos. Padahal puyernya udah standar. Puyernya udah puyer kecil 22,5, tapi ini motor putaran tengahnya mesti basah. Gas tengahnya, bos. Jadi kalau bawah langsam kayak normal, tapi begitu gas tengah itu kayak basah. Rasanya basah. Nggak garing. Karena lubang jalurnya yang ini yang di sini udah melebar. Semakin lebar lubang itu akan semakin membuat gaya tarik anginnya lebih kencang. Sehingga angin ini kan ngebawa bahan bakar, bos. Jadi tengahnya keborosan. Cara mengakalinya bagaimana? Ganti karbu? Ya nggak usah ganti karbu. Mainnya itu pakai apa? Jarum sekep. Kita pasang. Buat teman-teman yang punya karbu, ini kuningannya macet, selek. Caranya cari obeng yang ukurannya presisi, tajam, barahan bagus. Nah, masukkan ke sini, ingat yang presisi ya. Lalu tekan-tekan. Kalau kalian punya puyer yang lodes, macet, kan kuningan. Kamu pakai obeng yang bahannya krom vanadium, ujungnya itu ujung baja. Masukin.
obeng min masukin, lalu pukul pelan-pelan dengan palu kecil atau benda kecil, tek 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 tek. Nah nanti kayak gini sambil diputar, tek 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 tek, harus sangat sabar, tek 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 terus saja copot. Tapi kalau mekaniknya awut-awutan ya malah tambah rungkat. Nah, sekarang kita pasang yang ini. Oke. Kalau punya kunci torsi pakai kunci torsi ya. Kalau belum pengalaman. Soalnya bisa dol. Nah, yang ini pastikan di sini kencang. Kencang. Nah, kalau teman-teman punya masalah ininya dol, jret kayak gitu, bagaimana? Lihat di YouTube tutorialnya ada. Saya udah ada tutorialnya. Kalau ini dol, itu bikin motor basah terus, poros. Tenaga kurang, larinya ketahan. Cara ngakalinya ada di YouTube menjelasin. Di sini wong ini barang nggak rusak kok. Cuma simulasi aja. So, sekarang kita pasang jarumnya. Nah, ini kalau teman-teman udah dibersihin karbunya, jalurnya udah bersihin, kok tetap netes, tetap bocor. Ada kasusnya itu bocor baik, padahal udah bersih. Apanya? Nanti nah ini sudah. Nah, posisi ini bisa tinggi sebelah, itu tidak boleh tinggi sebelah ya, ini harus sama tinggi. Garis ukurnya ini rata, ini sama ini harus memiliki ketinggian yang sama. Jika tinggi sebelah maka ini dicongklek-klek kayak gitu. Oke. Oke, sudah. Nah, teman-teman lihat di sini ada pipa kuningan di sini. Pipa kuningan ini adalah batas jumlah bahan bakar. Jadi kalau bahan bakarnya melewati ini, maka pasti banjir di sini. Kalau kasusnya banjir terus, berarti bahan bakarnya melewati garis ini kan. Nah, kalau sudah benar, sudah dicek, bisa ininya bocor di bagian dalam sini patah atau kendor, di bagian sini patah atau kendor, itu bisa netes terus. Cek ya ininya. Silakan dicek-cek. Ntar aku membersihin dulu bos, tutorial. Nah, ini biar rontok bos. Sering. Oke. Kemudian kita pasang di sini, teman-teman. Penyebab banjir kedua, ini bengkok. Ini bengkok, dipasang begini. Di sini nggak bisa rapat. Ya. Itu mau pelampung
dikirim dari Pluto tetap bocor kalau sininya bengkok. Maka caranya dikasih lem. Caranya dikasih lem. Kalau enggak pakai perpak yang tebal tengah. Ada? Enggak. Bikin. Kadang bengkok sih. Belah mesin 400. Kalau di saya belah mesin 400, Bos. Belah mesin 400, setengah mesin 200. Oh, larang. Yo. Tergantung lah. Terus buat obeng karbu ukurannya segini, Bos. Jangan keliru. Jangan pakai obeng yang gede. Ini obeng besar, ini obeng ini. Kebanyakan mekanik buka karbu itu pakai ini. Akibatnya apa, dol? Karena ini kecil, Bos. Ini pas. Kalian punya karbu ininya sampai poncel-poncel. Kalian punya karbu ininya sampai kayak gundul. Itu karena obeng. Bukan masalah obeng mahal atau obeng murah, Bos. Tetapi obeng yang tidak sesuai. Ini beda. Ikan. Loh. Nah, obeng ini dimasukin sini itu nggak masuk sempurna, Bos. Kelihatannya masuk tapi nggak masuk sempurna. Kalau nenetnya kurang, ini cuma di ujung, nggak nancep ke dalam penuh. Nah, akhirnya pas selek pada dol. Bengkelku mahal nggak laku, alhamdulillah. Bengkelku ndak laku, alhamdulillah. Alhamdulillah, antrian turun mesin di bengkel saya 24 unit, Mas. Desember ini antrian turun mesin 24 unit. Antrian itu, Bos. Kok nyombong, kok kali bilang nyombong. Jare bengkelku ra payu mergone larang. Lah kok tambah rame?
yang melibat. Oke. Ntar ya. Kerja dulu guys, kerja guys. Kita akan berubah. Nah, kita ke settingan jarum ya. Teman-teman, motornya mau buat harian atau mau buat touring. Kalau harian, teman-teman bisa taruh di 2, harian kota, pendekan, ya. Ya. Silahkan taruh di 2 dari atas. Jadi akselerasi tenaga bawah ya, akselerasinya dapat di 2. Nah, kalau teman-teman itu semi kota sama ya kadang keluar kota itu taruh di 3 dari atas. Itu bisa, jadi enggak harus rombak-rombak nanti. Ya buat harian kota sama buat keluar kota juga udah tinggal gas. Itu di 3. Kalau kalian mau touring pakai 3 aja bisa. Kalau mau touring pakai 3, anginnya dibuka di 1,5. Nah, kita sekarang ke angin. Nah, ini kan angin nih. Tapi semua kembali ke kondisi ya. Ini standarnya. Ini ya bos ya. Kalau kalian harian kota, jarum di nomor 2. Jarum di nomor 2. Ini berada di putarannya gini. Ntar kameranya tak balik lah. Kalau di sebelah sana ya bisa, tapi nanti sulit. Ini loh, setelan karbu. Kalau motornya itu buat harian kota, jarum di nomor 2 dari atas. Ini ditutup dulu kayak gini, tutup set ya, ditutup ya bos ya. Lalu teman-teman itu buka. Cara ngitungnya gini, cara ngitungnya 1, 2,5. Itu cara ngitungnya. Oke. Itu harian kota. Lah kalau misal semi nih. Kadang ya keluar kota misalnya. Taruh di 3. Taruh di 3, setelannya sama. Setelannya sama. Ya. Tapi mau pergi touring biar aman, ini taruh di tutup lagi. Kalau mau perjalanan jauh tanpa merubah jarum ya, tutup lagi, ini buka 1,5. Nah nanti aman bos, buat perjalanan panjang jauh, long trek, mesin nggak istirahat misalnya, adem. Nah itu kayak gitu. Nah misalnya di setelan long trek ini dibikin harian gimana Mas Bun? Ya bisa, cuman nanti agak basah karena kan kalau harian kota kan nggak ngebut ya bos.
nggak dominan ngebut, jadi harus setelan garing biar mesin nggak over oil nanti. Nah ini saya bikin di 1,5 dulu. Nah setting ya kayak gitu. Aku kerja sih. Ini saya bikin di 2. Nah, ini motornya buat harian kota lah. Iya. Goblok kok bening goblok kan ngomong ora belum goblok kok tau ini baru salah karetnya udah mati, karet filternya keras, jadinya ini keras. Harus hati-hati.
setelah itu ditunggu dulu apakah banjir apa enggak. Kalau banjir berarti tangkinya kotor. Kalau banjir berarti tangkinya kotor. Kalau nggak banjir aman, Bos. Tangkinya aman. Kadang-kadang udah dibersihin, bocor lagi karena tangki berkarat. Jadi kotoran ganjel lagi. Biasanya cuma kotor tangkinya. Nah, kalau habis kayak gitu kadang-kadang kan habis dicuci dipasang banjir ya. Itu hanya karena kotoran yang ada di selang itu bisa dipukul-pukul. Digoyang lah, karbunya digoyang biar kotorannya itu jatuh gitu loh maksudnya. Nah, kita cek busi cek. Kayak cari nang YouTube kan busi kudu abang baca ya. Yo. Jadi kan bawahnya keporosan, tapi naik top speed pas, makanya warnanya hitam kotor. Jadi kan karena putaran bawahnya terlalu basah, ngerak jadi. Ora bang bok. Pucet. Sing bener Abang bata bawahnya garing. Nah, ini teman-teman. Tadi kan saya dari pengamatan saya tentang karbunya, gara-gara membran yang open sama bagian karbu itu kan udah lebih membesar. Ini putaran bawahnya basah. Nih, basah. Nah, di sini agak garing tapi ya nggak garing banget gitu kan. Keborosan. Ini motor keborosan. Sehingga bahan bakarnya tidak terbakar sempurna. Suaranya basah pasti. Ini kita bersihkan dulu. Terus ini businya seri kuno. Masih aslinya ya. Enggak kau. Tapi siki angel ngulatin kayak kauri. Banyakannya pada palsu. Ini kita asli. Iridium berapa mas? Kurang. Mending nganggo aja sing iridium berapa? Misalnya nganggo busi sing tahan basah kayak T59 gas pak ya, kuat bang. Jadi nek nganggo kayak nganggo Daytona wis main. Daytona model standar main.
Ya naik petak mang iridium soalnya Kan petak enak kanggo iridium. enak awet. Iya. Harga soalnya anak di samping ya sih. Beda. Terus celah busi ya guys. Nah, celah busi teman-teman itu ukur pakai ketebalan kuku. Bola mas. Ya kukunya wong jen-jen yo. Nah ini jarak ideal ya bos. Jadi kalau terlalu jauh pas saat miring belok itu biasanya apinya lompat. Karena ini busi kepala tunggal. Jadi rapatkan. Tapi ya jangan kerapetan. Yan. Kayak Suprane dia kan. Ganda ini kok. Wis tadi. Sini sing Pak. Iya karo rantai kae pun pas. Terus kita keringkan dulu. Kalau ditembakkan kayak gini nih, berarti dalamnya basah banget. Dalamnya basah. Ini. Kompresi aman mas. Aman? Terus ini kan masih standar full ya guys. Standar full itu setting bahan bakar garing aja nggak apa-apa. Garing berani. Soalnya full standar. Manal pot apapun ini setel kering aja. Tapi kalau sudah ada rombak harus setel tengah. Kering takutnya ngelok. Gitu. Kalau terlalu basah ya gantung, tenaganya gantung. Pasti gantung. Jadi motor 2 tak itu bukannya ditambahin bensin malah kenceng, enggak bos. Jadi pas, harus ideal. Janaknya
Adik. Tapi kita setel sedang pak, udah tahu ini namanya. Kita ambil sudah data nol, datanya. Nah, kali. Pakai ini sudah, apalagi. Anu, bering bisa orang suara. Dan dulu pasannya, ya ada terasa.
Ya. Batok ini bisa ya. Kita nomor. Ya, ini ya Pak. Ya. Monggo, tadi. Setting karbu membran rock seat. konsultasinya gratis. Bayarnya micet. Fixennya ini Pak, tapi ini lagi tahap pengetesan lucu banget ya. Hanya mengajukan
Sudah mas tadi beda. Cangkrangan berlalu sudah. Oh lebih tua kayaknya generasi
Ini udah main kok ini. Di sini pada anu Karya ya. Karya. Ya. Pasari. Karya ya. Mario itu Pak Suku. Karya. Karya top. Tongkrongan ini loh, ada orang nyerapi itu. Hujan guys, hujan. Wih, nyong ngarep madang malah hujan. Fiction proses pengecekan pengisian. Ini udah naik, udah bunyi. Vega ZR yang di YouTube udah lagi masuk tes uji coba. Fiction NFL pengetesan suhu tinggi. Satria akan dikontrol bagian silinder head. Untuk mesin yang di dalam Air King dalam proses yang lagi kita bangun. Bison sama M3 itu kita akan bongkar hari Senin. Hari ini nggak bongkar karena banyak pasien datang yang langsung jadi hari ini. Kayak gitu. Terima kasih banyak. Aku mau istirahat dulu, makan siang sama sholat duhur. Makasih. Bye.